wabarakatuh. Halo sahabat Sanema, kita kembali lagi di acara The Miracle of Ramadan with Sanema tuh. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Umi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, gimana nih kabarnya? Sehat Umi? Alhamdulillah sehat. Puasanya juga lancar ya Mi? Alhamdulillah ya Mi. Hari ini kita akan membahas mengenai fikih wanita. Karena banyak banget nih ya pastinya pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Sanema mengenai apa aja sih amalan-amalan perempuan di bulan suci Ramadan nih Mi ya. Tentunya bagi wanita karir atau enggak ibu rumah tangga nih Mi. Boleh Mi dijelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Seyogianya setiap orang beramalan itu di bulan Ramadan tidak klasifikasi hanya bagi laki-laki saja. Perempuan pun bisa berkiprah menjadi manusia yang mulia dengan tanpa mengesampingkan ibadah. Ibadah apa saja Mi yang harus kita lakukan? Boleh bunda sekalian dimanapun berada kita melaksanakan qiyamul Ramadan. Jangan lupa kita pun melaksanakan tilawatil Quran. Dan jangan lupa juga kita menyantuni anak yatim, jompo dan sebagainya, termasuk banyak-banyak berbuat kebaikan. Jadi tidak ada batasan, harus ini tidak, banyak yang harus kita lakukan. Berarti tidak ada perbedaan antara wanita dan laki-laki gitu ya. Berarti gitu. Nah terus ini juga mengenai masalah head nih Umi ya. Biasanya kan kita head wanita tuh kadang suka bingung nih Mi, ketika kita udah bersih terus ada fake lagi gitu. Ada nggak hukumnya atau apakah kita boleh sholat ketika misalnya kita udah bersih tiba-tiba head lagi gitu? Gimana Mi? Baik, yang namanya head itu kan darah kotor yang Allah kirimkan kepada setiap wanita. Dan tidak pernah yang namanya head itu dikasihkan sama laki-laki. Betul. Itu bagi perempuan. Dan darah head itu keluar kepada wanita setiap sebulan sekali. Betul. Ada yang 1 hari paling sedikit ya. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Yang paling banyak itu 14 hari. Karena kalau lebih dari 14 hari maka kata hukum fikih disebut istihadah. Istihadah. Gitu. Tetapi Mbak Eka ada juga perempuan ketika Ramadan, ketika dia head pada waktu dekat ke maghrib, saya head, kecewa. Tapi ketika dia headnya pagi hari, alhamdulillah saya head. Padahal betul. Kapanpun Allah berikan head itu ya luar biasa anugerah. Ya. Nah, jadi ketika siapapun perempuan selama kita pasangan usia subur yang masih diberikan Allah head, bersyukur, berarti kita akan dikeluarkan darah kotornya, tidak akan mengendap di dalam badan kita. Maka itu berterima kasih, bersyukur kepada Allah untuk bisa head. Maka ada juga perempuan yang tidak tahu kalau head apa doanya. Nah itu betul. Nah maka Umi sampaikan kepada pemirsa semuanya, alhamdulillah ala kulli halin wastagfirullah min kulli dhanbin. Itu doa kalau orang head. Karena yang tidak tahu, kadang-kadang ada yang menyesal, kesal, enggak. Kita mah orang beriman ucapan alhamdulillah ala kulli halin wastagfirullah min kulli dhanbin. Masya Allah. Nah itu ya teman-teman ya, kalau misalkan kita bulan puasa tiba-tiba head nih, jangan menyesal ya Mi ya, karena memang fitrah sebagai wanita juga gitu ya head ya. Allah ngasih kita sehat. Nah itu betul. Terus tadi mengenai istihadah nah Mi, boleh nggak sih setelah misalnya 14 hari puasa, 14 hari, nah kita boleh nggak misalnya 15 harinya apa 16 harinya masih ada, itu boleh nggak kita berpuasa? Ya, yang namanya istihadah itu kan darah penyakit, bukan darah head. Jadi kita perempuan muslimah yang baik itu harus sudah tahu, kalau lebih dari 14 hari itu udah bukan darah head lagi, udah penyakit. Jadi kalau darah penyakit, tetap perempuan bisa melaksanakan ibadah. Dia mau sholat, dia mau tilawatil Quran, dia melaksanakan ibadah, dipersilahkan. Cuman ketika kita akan melaksanakan sholat, jangan lupa kita itu harus bersih. Ya bersih, ya tentunya dengan kaifiat kita pakai aja softtek yang bisa menyamankan kita agar tidak berceceran. Seperti itu. Gitu ya Mi. Nah ya teman-teman ya, jadi kalau misalkan setelah 14 hari gitu ya, kalau misalkan ada darah itu bukan darah head ya Mi ya, betul, itu darah penyakit. Jadi teman-teman setelah 14 hari itu misalkan 15 hari apa 16 harinya keluar lagi tuh boleh diperbolehkan puasa, bahkan sholat juga ya Mi ya. Baik Umi, lanjut ya Mi ya. Nah ini kalau mengenai mandi besar nih Mi, ketika kita udah kelar, boleh nggak sih Mi mandi besarnya tuh setelah imsak atau enggak mendekati subuh gitu? Gimana Mi? Baik, yang dikatakan mandi janabat, mandi wajib itu
kan rukunnya ada 2. Yang pertama niat, yang kedua kan meratakan air sama badan. Iya betul. Ya, jadi jangan sampai lupa. Tetapi sebaiknya kalau kita udah berhubungan badan dengan suami, ketika kita terjadi malam hari, sebaiknya disegerakan. Gitu. Tapi ada orang nanti aja lah. Ya tahu-tahu begitu dilihat udah imsak. Iya. Nah maka apakah boleh puasa? Boleh puasanya. Cuman kita tidak nyaman dengan ibadah sholat subuhnya. Nah, Jadi kalau kita orang beriman, muslimah yang baik, kita harus selalu prepare. Kapan nih kita melaksanakan kewajiban? Kapan sih kita melaksanakan mandinya? Biar kita nyaman. Karena kalau kita meninggalkan satu kewajiban sholat saja agak telat, kita tidak nyaman. Betul ya. Nah, jadi bangun kekuatan itu seperti itu. Jadi puasanya sah-sah saja, cuman mungkin kita tidak menjadikan pede di hadapan Allah. Iya, berarti menunda-nunda ya Mi Iya, ya. menunda-nunda betul. Tuh, jadi kadang kalau mandi pagi-pagi suka mager biasanya nih ya teman-teman nih, karena dingin ya Mi ya. Nah itu jangan jadi alasan, kita bisa pakai air hangat kan ya Mi, bisa ya, yang penting kan. Tetapi mereka ketika ada orang yang sudah suami istri ya berhubungan badan, saya Mi tidak mandi dulu, boleh? Boleh. Oh boleh Mi. Jadi kalau kita udah hubungan badan suami istri, apa yang kita lakukan? Paliyatawa doa, berwudu terlebih dahulu. Gitu. Karena ketika udah berwudu, istri, suami mau minum, mau makan itu diperbolehkan. Karena banyak orang yang tidak ngerti, udah hubungan badan langsung minum karena capek. Jangan, tapi kita diupayakan kita berwudu dulu. Itu yang disunahkan Rasul. Kenapa wudu dulu? Pertama, wudu itu kan kesenangan Rasul. Yang kedua, bersahabat dengan malaikat rahmat. Dan yang ketiga, kalau suami mau ngulang lagi boleh. Gitu Itu dipikir itu. Jadi kan kalau wudu kan tidak mungkin langsung kita cuci muka ya. Iya, betul, Tapi kan membersihkan dulu yang pernah kita pakai. Betul, iya. Udah itu kan baru kita tuh dimulai dari membersihkan tangan dan lain sebagainya. Iya betul ya Mi. Jadi tentang mandi janabah seperti itu, Mbak. Jadi jangan sampai kita ditunda-tunda karena mungkin perasaan. Gitu ya Mi. Nah itu ya teman-teman ya, cukup dimengerti ya teman-teman ya. Insya Allah ya, iya pada pinter nih, sahabat Sanema tentunya pada pinter-pinter ya. Pokoknya mereka kalau dia tidak ngerti tanya aja. Nah gitu langsung nge-DM boleh ke IG-nya atau enggak langsung ke Umi gitu ya. Lewat Boleh. Baika juga boleh ya. Nanti kita sampaikan ke para sahabat Sanema di sini ya. Lanjut aja ya Mu ya. Biasanya kan kayak puasa bagi ibu menyusui atau enggak selama nifas itu ya, puasanya itu harus dikodo atau misalkan membayar fidyah atau yang gimana gitu. Baik. Siapa yang berhak membayar fidyah dan kodo? Pertama orang yang hamil, kedua orang yang menyusui. Karena sekarang banyak orang yang hanya ikut-ikutan ngerti juga bayar fidyah aja. Kalau bayar fidyah kan kita hanya 1 kali makan, bayarkan ke orang. Tapi kalau kodo itu seperti orang puasa, ketika dia berdoa-doanya dikabulkan, ketika berbuat kebaikan, kebaikannya dilipat gandakan, dan ketika dia punya dosa, dosanya diampunkan. Nah maka bagi orang-orang yang hamil, yang menyusui, wajib kodo dan fidyah. Karena kan banyak juga cuman yang fidyah aja karena benar ya Mia. Iya. Kalau fidyah hanya kita itu hukum hablum minanas saja. Bagi Umi ya, tapi hablum minallahnya kan tidak terbangun. Tetapi banyak kawan-kawan kita muslimah yang ketika hamil, kemudian dia mengkodok puasanya, bayar fidyah, ternyata nyaman, hore, saya bisa bayar fidyah, bisa bayar kodok, itu kan keren banget. Nah makanya kemuliaan itu bukan dirasakan dari bayaran dengan uang, tapi bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Masya Allah, ya Mi, berarti ini banyak juga yang belum paham nih Mi. Banyak. Karena kan ya teman-teman Eka juga gitu ya, ketika menyusui bahkan nifas itu membayar fidyahnya aja Mi. Jadi tidak mengkodo. Tidak berusaha. Betul. Ya pokoknya karena timah kita sama-sama jadi kita udah tahu tahu nih. Ya. Iya, benar-benar. Ayo belajar semaksimal mungkin, bayarkan kodoknya, tunaikan untuk fidyahnya. Jangan sampai kita tidak bayar kodok. Karena kemuliaan yang tadi, dosanya diampunkan, kebaikannya dilipat gandakan, bahkan ketika dia ada keinginan Allah kabulkan. Masya Allah banget ya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kita juga wajib mengkodok puasa kita ya, mengganti, karena puasa juga termasuk hutang nggak sih Mi? Biasanya hutang dong. Nah, paling malu kan hutang dengan Allah ya, betul. Gitu. Hutang sama manusia juga harus dibayar ya Mi, apalagi sama Allah ya, Masya Allah ya. Nah itu ya teman-teman ya. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih ya teman-teman. Mengenai lip balm Mi, biasanya kan wanita tuh nggak pede kalau keluar rumah tuh pakai lipstick atau yang lainnya, apa nggak bisa membatalkan puasa nggak sih Mi kalau lip balm?
Yang namanya lipstik itu yang membatalkan puasa. Kan sungguhnya yang membatalkan itu yang dimakan masuk ke mulut. Oh, yang gitu ke mulut. ya. Ini kan lip balm itu tidak sampai ke mulut, hanya di permukaan aja ya. Nah, gitu. Dan itu kita niatkan juga. Kita mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Toh kita itu kalau pakai lipstik kan tidak yang sifatnya mencolok. Iya. Pakainya ungu misalkan, kan orang jadi kaget ya kita yang menghargai diri aja. Tapi kalau kita udah punya suami, tentu seizin suami juga kita gitu, memakai seperti itunya. Karena di lain pihak ketika kita berdandan yang baik, bukan menghargai orang, tapi menghargai suami dulu. Masya Allah, gitu. iya. Insya Allah. Ya. Makanya para suami dan calon suami semangat ya punya istri yang solihat ya. Amin. Doanya harus kuat juga nih ya. Kawan-kawan kita yang belum nikah, bulan Ramadan ini punya jodoh yang luar biasa. Amin. Yang dekat dengan Allah, yang soleh, yang bisa membawa kita menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah itu ya pertanyaan-pertanyaan sahabat Sanema udah dijawab semua nih sama Umi. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lain boleh nanti nge-DM atau enggak di kolom komentar. Boleh silahkan pertanyaan-pertanyaannya nanti kita jawab di lain waktu gitu. Mungkin cukup sekian ya Mia. Ini Masya Allah banget nih ya, tamu spesial dan pertanyaan-pertanyaan juga spesial mengenai wanita nih. Yang nanyanya spesial. Masya Allah. Ya Mi, semoga kita semua sebagai wanita menjadi fitrahnya yang lebih baik gitu ya. Amin amin. Di akhir pertanyaan, ya, ada nggak sih pesan untuk wanita muslimah nih menurut Umi gitu? Ada. Mungkin Umi sebagai orang tua berpesan kepada semua wanita muslimah yang ada di keluarga Sanema ini, kita selalu pertama menjaga hati agar selalu menjadi orang yang ikhlas. Yang kedua, kita menjaga perbuatan agar bermuara kepada kebaikan yang kita lakukan. Sehingga kita akan bersahabat dengan siapapun yang bisa memuliakan kita di kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin. Selamat menikmati ibadah dengan semangat ibadah. Amin. Semangat sholatnya, semangat tilawat Qur'annya, dan semangat berbuat baiknya. Terima kasih. Ya teman-teman, Masya Allah ya, diingat nih pesan Umi ya, kita harus semangat beribadahnya juga gitu ya. Apalagi di bulan suci Ramadan berlipat ganda ya, betul nggak Umi ya? Betul. Insya Allah ya Mia, terima kasih banyak nih Mia sekali lagi untuk menyempatkan waktunya. Sama-sama. Kita kembali lagi di seri-seri berikutnya, tentunya bersama tamu-tamu spesial di Sanema Tour. Mungkin jangan lupa bagi teman-teman tonton di YouTube kita, follow dan subscribe di YouTube Sanema Tour. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.